Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sebagaimana disampaikan bahwa perkembangan kasus COVID sudah lebih baik, di mana kasus aktif sekitar 0,5% dari total kasus, di bawah rata-rata global yang 0,7%. Dan kita melihat bahwa di tingkat nasional juga capaian kita per 1 juta penduduk adalah 3,69%, bandingkan dengan negara lain seperti Singapura 516 kasus, Inggris 589, India 12,1, dan reproduction rate Indonesia yang relatif lebih rendah 0,7, Singapura 1,12, Inggris 1,09, dan India 0,85. Kalau kita lihat dari evaluasi pulau per pulau di provinsi di luar Jawa, Pulau Sumatera recovery rate-nya di 95% dan fatality rate-nya 3,56%. Dan kalau kita lihat dibandingkan 9 Agustus yang lalu, ini sudah turun 96%. Nusa Tenggara recovery rate-nya 97%, fatality rate-nya 2,34%. Kalimantan recovery rate-nya 96,27%, fatality rate-nya 2,6%, sedangkan Maluku Papua 95,84%, fatality rate-nya 1,75%. Sedangkan daripada level assessment, pandemi di luar Jawa terjadi perbaikan signifikan, di mana kabupaten kota di level 4 sudah mencapai 0, kemudian dari level 0, dari level 1 sudah 77 kabupaten kota. Ini assessment terhadap kesehatan. Kemudian per 16 Oktober, 27 provinsi tidak ada yang di level 4, satu provinsi di level 3, yaitu Kaltara, 23 provinsi di level 2, dan sudah ada 3 yang di level 1, Sumut, NTB, dan Kepri. Dari perkembangan PPKM level 4 di luar Jawa, Bali terjadi perbaikan assessment. 3 kabupaten kota di level assessment 3, yaitu Bangka, Bulungan, dan Tarakan, namun indikator membaik. Dan dari 3 kabupaten kota mengalami penurunan dari level 3 ke level 2, yaitu di Pidi, Kota Padang, dan Banjarmasin. Perpanjangan PPKM tadi disampaikan kepada Bapak Presiden dan disetujui. Untuk di luar Jawa diberlakukan 19 Oktober sampai 8 November dalam 3 minggu dengan evaluasi tetap dilakukan setiap minggu. Nah, berdasarkan level assessment Kementerian Kesehatan dan ditambah satu faktor terkait dengan kabupaten kota dengan capaian vaksinasi dosis pertama kurang dari 40%, maka levelnya dinaikkan ke 1 level. Maka penerapannya adalah di PPKM level 1 itu ada di 18 kabupaten kota, kemudian PPKM di level 2 ada di 157 kabupaten kota, level 3 di 211 kabupaten kota. Nah, dari 18 kabupaten kota ini yang diterapkan level 1 adalah Sumbawa Barat, Natuna, Minahasa Tenggara, Makamulu, Lombok Barat, Ternate, Sibolga, Padang Panjang, Metro, Batam, Kepulauan Talaut, Kepulauan Anambas, Karimun, Halmahera Tengah, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Bintan, dan Bengkulu Tengah. Nah, selanjutnya perkembangan kegiatan. Tadi juga dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa PON per 17 Oktober total kasus konfirmasinya adalah 176 kasus, terdiri dari 97 atlet, 49 official, dan coach-nya adalah 7, wasit 10, kemudian ada dari media, dari panpel, dan dari juri dan keamanan. Dengan positivity rate 1,13%, dan jumlah atlet ini dari lebih dari 10.000 atlet. Nah, saat sekarang dengan regulasi karantina, sudah lebih dari 60% sudah lepas karantina, artinya sudah lebih dari 5 hari di karantina. Sisanya dalam beberapa hari ini dimonitor, terutama di karantina di daerah-daerah. Kemudian yang kedua dilaporkan terkait dengan seleksi tilawatil Quran yang diselenggarakan di Sofifi, Maluku Utara,
16 sampai 25 Oktober, kami lihat bahwa kasus di Provinsi Maluku Utara dan Tidore tetap situasi tetap menurun, namun terus kita jaga kewaspadaan dengan penerapan protokol kesehatan sama dengan diberlakukan dengan yang kembali dari Pekan Olahraga Nasional. Jadi sesudah event, nanti sebelumnya akan dilakukan PCR test di H-1, dan pada saat kembali ke daerah masing-masing, karena ini ada 1.700 santri yang ikut, maka ini akan dilakukan karantina di daerah masing-masing dalam 5 hari. Kemudian tentu Bapak Presiden juga mengingatkan perlu disiapkan prokes dan juga protokol terkait dengan kegiatan Natal Tahun Baru nanti. Dan ini akan terus kami dalami dan kami akan sampaikan terkait dengan Superbike, baik itu di Lombok Tengah maupun Mataram. Jumlah yang disuntik di vaksin lebih dari dosis 1 sudah 70%, dan kelihatan dari pengecekan di lapangan sudah siap untuk 25.000 peserta dari masyarakat sekeliling, di mana 2/3 dari daerah sekitar Mandalika, di mana 1/3 dari daerah lain dengan persyaratan pembelian tiket 2 kali vaksin. Nah, selanjutnya terkait dengan perkembangan program PEN, kami laporkan bahwa sudah 428,21 triliun atau pagunya sudah 57,5% dari pagu 744,77 triliun. Tadi dalam rapat juga ada usulan dari Menteri Keuangan terkait dengan optimalisasi pemanfaatan dana IRMAK 8% dari DAU DBH yang biasanya digunakan untuk penanganan COVID, namun tadi diputuskan oleh Bapak Presiden dapat digunakan untuk tujuan lain, mengingat bahwa kasus COVID sudah turun sangat signifikan di berbagai daerah, dan anggaran bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain yang diperlukan di daerah. Dan untuk itu, Bu Menkyu akan menyiapkan perubahan aturan dan kebijakan yang diperlukan. Demikian Pak Menko Marinvest, kami kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kesiapan tentunya akan dipersiapkan dengan protokol dan menambah vaksin, coverage vaksinnya diperluas, dan arahan Bapak Presiden tadi sudah disampaikan bahwa nanti vaksin booster diharapkan bisa dilaksanakan di awal tahun depan. Nah, ini diminta untuk dipersiapkan mekanismenya yang berbasis PBI dan yang berbasis non-PBI. Kemudian yang berikut terkait dengan program di Masjidil Haram, tentu saat sekarang Indonesia sedang berbicara, terutama mereka yang boleh untuk mengikuti umroh. Nah, saat sekarang memang masih membatasi jenis vaksinnya. Dan jenis vaksinnya mereka masih dibatasi dan tidak termasuk vaksin yang banyak di Indonesia. Oleh karena itu, ini masih dalam pembicaraan. Jadi, sekarang kita kalau bicara traveling, itu basisnya adalah 2 kali vaksin di berbagai daerah, termasuk di luar negeri. Dan ini Kementerian Agama dan Menlu sedang berbicara mengenai itu. Jadi kita tunggu saja hasilnya. Terima kasih.